Nah. Pak Sukri, tadi Yori saya undang juga. Pak Yori sama Kang Pak Asep Anang saya undang. Mulai Zoom-nya, yuk. Menuju di mana? Oh siap, mulai weh Zoom-nya. Mana? Kang Willy. Mana Pak Sukri? Pak Sukri, kameranya. Kang bari udutnya Kang. Enggak, abdi oge tah. Tingwe tah, tingwe. Nah. Sarua taluk. Akhir nanti bawa ya ke Sumedang ya. Oh siap. Ini saya bakonya nggak habis. Ah ya mak, kertas lagi kertas sembako, kertas sembako. Oh gitu. Oh asli itu. Iya. Adi, Kang Adi. Ya bentar, ke kedap. Kita posisi. Ke di ruang itu lah. Alhamdulillah. Nah, Pak Sukri. Halo, Pak Sukri. Ya, halo. Siap. Ya. Udah normal, suara masuk ya? Masuk, bagus. Udah disiapin tisu belum? Berapa? Tisu. Alhamdulillah, selamat. Salam kenal semua Pak Hadibar. Ya, sama-sama Pak. Desa. Sukri, apa kabar? Sampurasun. Alhamdulillah, sehat. Rampes. Di Sumedang semua nih? Di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang. Pak Hadibar di Sumedang ya? Ya, di Sumedang, saya di Sumedang. Alhamdulillah. Di mana Itu, tinggal di Sumedang? Pak Hadibar lagi di Keraton Sumedang Larang itu. Oh, asik. Kang Adi, Kang Luki lagi terima tamu ya? Iya, lagi terima tamu, Kang. Ya, Pak Sukri, Kang Hadi ini masih terah keturunan keraton, keturunan kerajaan. Ningrat. Sama kalau teman juga. Ini lagi ngobrol-ngobrol santai dulu. Ya. Alhamdulillah, salam kenal Pak Hadi. Sama-sama Pak Sukri. Ini lagi dipersiapkan dulu itunya tempatnya. Oke. Bikin wios lah. Training. Hadi hari Kang Egi ngirik tuh. Kang Egi keradasan nuju acara, Kang. Oh, siap. Nuju di acara ieu PU. Ya dia di saya can aya walaran dia di saya. Saya ngundang di saya Kang Santo. Saya ngajak di saya di Zoom ini.
Ngajak Sa. Kang Didi teh. Oh iya, mangga. Mantap itu, dia banyak referensi tentang itu apa dokumen-dokumen. Ya. Saya juga keluar masuk Sri Manganti sama Kang Hadi. Iya. Saya juga mau undang inilah si Teh Ani. Teh Ani itu ini Kang, saya baca silsilahnya itu terah dari Sumedang Larang itu ada yang sebenarnya ke Limbangan. Ya. Itu Teh Ani. Tapi kalau kata saya nanti dulu dah Teh Ani mah. Oh, siap. Ayo diundang. Pak Asep lagi rapat, tapi dia bilang siap nanti disempetin katanya. Tinggal dicopotin teh naon dicolok. Pakai wifi ya di Sudah ya. pakai ruang IT. Gitu. Jadi no. Ini lain. Jangan lupa loh Kang. Ini kan Jawa nih. Ini Ya. Jawa. Nanti cari yang Sunda. Oh iya. Lihat punya Kang kayak gimana. Ini. Lihat. Itu mah ribet. Yang sederhana aja ada nggak? Justru ini mah langsung pakai tuh. Nah, Oh gitu. iya. Nggak usah dibengket-bengket. Ntar pinjam ya. Ada di sana nanti mau Kang Hadi siapin. Oh siap. Yang sederhana Apa aja. Jangan yang kayak belangkong. Heeh. Yang ikatan gitu. Nah, mau Kang Hadi. Kayak Kang Hadi. Yang petani Kang Hadi. Pokoknya aya nama serba ka Kang Hadi wae aya nama. Kalau ini kan juga. Jawa, yang Sunda, tapi yang kelas rakyat gitu. Kalau yang dipakai Lukman itu kelas priai itu. Bukan, ini mah dikasih sama Kang Hadi waktu itu. Lagi nunggu siapa nih Kang Hadi? Ya Om lah celananya. Itu Jawa bisa. Nanti sa. Kalau itu kagoknya tinggal di masing-masing. Saya pakai laptop, dengan pakai laptop mah bisa. Sukatani Desa nu endah tur asri Kecamatan Tanjung Medar di Kabupaten Sumedang Barang joka leuwih nanggung
mudun kalembur Cipicung, jogan jog Ciburulung, duku mata galandrung, lebah kidul pasir gawing, mapaes lamping lungkawing, anjaka tonggo Cikuda, kuluwotan kahuripan, sukatani masyarakat na mandiri, sukatani Banjarkarang pangbalikan, rak tembongkeun wawasen jeung jati diri, mugia janglar walagri, sukatani masyarakat na mandiri, sukatani Banjarkarang pambalikan, rak tembongkeun wawasen jeung jati diri, sukatani mugia janglar walagri. Barang joka leuwih nanggung, mudun kalembur Cipicung, jogan joka Ciburulung, duku mata galandrung, lebah kidul pasir gawing, mapaes lamping lungkawing, anjaka tonggo Cikuda, Satu, kayaknya bisa dimulai tuh. Kahuripan, sukatani masyarakat na mandiri, sukatani Banjarkarang pambalikan, rak. Ya. Pak Sukri, sambut Pak. Assalamualaikum, Sampurasun, Kang Lili. Assalamualaikum Kang Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lili suaranya nggak ada itu. Hadi. Ya. Soundnya Kang Lili belum ada tuh. Soundnya Kang Lili. Soundnya. Audio connection-nya. Connection. Assalamualaikum. Ya, Tidak ada suara. bergema. Feedback ada dua handphone itu. Ya. Ini kecilin. Jadi Yang satunya di ini apa di lip ininya. Di apa? Lip komputer audionya yang di lip yang satunya.
Oke? Ya, jelas. Ya, Pak Sarto udah mau dimulai. Ya, Pak Sukri, ini ada noise pengajian. Pak Sukri aja yang itu ya. Tuh, berisik. Oke. Noise. Ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, siang ini kita kumpul di sini. Mungkin pernah ya, sebelum kita nanti insya Allah minggu depan kita ada di Sumedang. Sebelum kita meluncur, ya saling kenal ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sukri Mahmud. Saya sehari-hari lebih banyak di Biro Perjalanan Wisata. Karena kami juga ada dalam satu asosiasi, yaitu Asosiasi Sales Travel Indonesia. Itu adalah dengan disingkat ASATI. Aktivitas yang kami lakukan adalah membuat produk-produk pariwisata, paket-paket tur, khususnya paket tur dalam negeri. Dan kita target adalah wisata mancanegara untuk datang ke sini ataupun domestik. Jadi kita adalah inbound dan domestic tour. Anggota kami adalah owner dari Biro Perjalanan Wisata seluruh Indonesia. Kita ada di 29 provinsi, dan kebenaran saya diminta sama teman-teman menjadi ketua umumnya. Nah, kerjaan kita ini adalah menjual tour, menjual produk pariwisata seluruh Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Kesultanan Nusantara. Jadi saya ada MOU khusus dengan Kesultanan Nusantara bahwa ada 58 keraton yang ada di Nusantara ini ingin dijadikan destinasi wisata, akan menjadi objek wisata. Dan ini bertahap kita mulai kerjakan, terhambat kemarin dengan adanya coronavirus ya, pandemi. Nah, sekarang ini kita melihat ada satu potensi yang lain, bahwa Indonesia ini punya budaya, Indonesia ini punya sejarah, Indonesia punya prasejarah, punya purbakala, dan ini yang tidak dimiliki sama negara lain. Asal bagaimana kita bisa mengemas, bagaimana kita bisa melabeling, bagaimana kita bisa membranding, bagaimana bisa membuat narasi dan literasi juga storytelling untuk disajikan ke mereka di luar. Nah, dengan kesiapan itulah, insya Allah wisatawan itu akan hadir. Begitu wisatawan hadir, tentu mereka akan belanja IDR, belanja rupiah. Secara otomatis rupiah kita akan stabil dan mungkin bisa menaik karena mereka membelanjakan dolar. Jadi jangan kalau kita ke luar negeri, wisata ke luar negeri, kita yang membeli dolar, sehingga rupiah kita anjlok. Mudah-mudahan ini pariwisata ini adalah satu produk yang unik, marketingnya juga berbeda cara memasarkannya. Karena kalau jual kopi atau jual tahu Sumedang, ada barang, orang beli bawa barang. Tapi yang namanya pariwisata, barang kita tidak diambil, barang kita tetap utuh di situ, mereka hadir dan mereka tabur uang di sana, insya Allah. Jadi itulah yang ini, kami selama ini punya program namanya Jelajah Negeri. Jelajah Negeriku itu sudah berjalan 1 tahun selama pandemi kemarin kita kembangkan Jelajah Negeriku, yaitu sudah mengeksplorasi 20 provinsi. Jadi setiap Jawa Barat juga kemarin kita udah 2 kali Jawa Barat, di Ciamis dengan Kerajaan Galuh, kemudian di Bandung sendiri, Kota Bandung kita melihat ada anak-anak kreatif yang bisa kita kembangkan untuk industri kreatif, karena itu akan mempengaruhi sistem ekonomi yang ada di Bandung dalam masa pandemi. Dengan produk-produk yang luar biasa, yaitu singkong. Singkong itu ternyata bisa menjadi gula, bisa menjadi aci, bisa menjadi terigu. Dan ini adalah 2 dari 10 bahan pokok Indonesia, kebutuhan pokok masyarakat kita. Nah, dari Jelajah Negeriku berkembang di 2022 ini kita merambah yang namanya Nusantara Bangkit. Nusantara Bangkit, kemudian kita menjelajah negeri dan kita
mencari tahu bahwa ada potensi yang luar biasa yang ada di Republik ini, terutama Nusantara. Begitu bicara Nusantara, Nusantara ini luas, bukan cuma Indonesia. Nusantara ini adalah bisa mempengaruhi 2/3 penduduk bumi ini. Artinya Nusantara ini mahasakti. Nusantara, di balik Nusantara ada Melayu, di balik Melayu adalah Muslim. Ini adalah satu kekuatan besar yang harus kita eksplorasi. Kebenaran saya jumpa dengan Pak Santo Sabah yang visi misinya sama, kita punya afirmasi nyambung, the law of attraction kita bertemu. Kemudian dia memberi judul Throwback History. Sementara kita berpikir Nusantara bahasa yang beda tapi maknanya sama, tujuannya sama. Bagaimana kita akan membongkar ini semua? Ada kegelapan sejarah yang selama ini dimanipulasi sama orang-orang tertentu ya. Mungkin itu kolonial, mungkin tidak mau kita punya peradaban ini dianggap maju. Kita lihat Sumedang Larang juga punya satu kesultanan ataupun kerajaan di situ. Jawa Barat ini banyak, di Cirebon aja ada 4, ada Cirebonan, ada Kasepuhan, ada Anoman, ada satunya lupa saya. Di Galuh juga Pak Hanif, saya kenal dekat dengan Pak Hanif. Kalau di beberapa kesultanan ya. Nah, ini kita ini sudah bergerak untuk diketahui. 2022 ini kita udah bergerak pertama kita menggarap asal muasal kekeliruan sejarah, yaitu kita buka temporary dengan webinar Tahun Saka. Itu kita lakukan lebih kurang 3 minggu yang lalu. Kemudian minggu depan kita akan bongkar Candi Muara Takus yang ada di Kampar, Kabupaten Riau. Di situ juga ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa, dan itu ternyata adalah universitas tertua di dunia, salah satunya. Dharmapala University. Nanti Pak Santo bisa cerita itu. Dan ini masyarakat dunia harus tahu bahwa kita ini punya peradaban. Peradaban kita ini sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan mereka menganggap remeh kita orang Indonesia. Orang Nusantara ini adalah pemimpin, adalah leader. Mereka adalah petualang tangguh. Ya. Kita lihat sampai ke Madagaskar kita punya kekuasaannya. Itu zamannya Sriwijaya. Nah, hari ini kita kemarin berkomunikasi dengan Pak Anang ya dari Media TV. Kami sebetulnya mencari partner untuk mempublikasi ini semua. Karena semua ini harus disampaikan. Kalau selama ini Pak Santo dan teman-teman melakukan reservasi, melakukan ekspedisi, melakukan eksplorasi, diskusi, akhirnya cuma mendapatkan satu buku. Buku ini belum sampai ke umum ya, belum tersebar secara umum lewat Gramedia atau apa. Tapi kalaupun buku ini dianggap baik, akan disimpan di perpustakaan. Siapa yang hadir ke perpustakaan? Anak-anak sekolah udah mulai males, orang tua males, milenial kita udah males membaca. Jadi kami berpikir bagaimana ini harus dieksplor, yaitu dengan media dan pariwisata. Saya ujungnya nanti kita akan packing ini menjadi satu destinasi. Jadi seperti Borobudur, seperti Muara Takus, kita udah siapkan produk pariwisata. Apa yang dikatakan Pak Santo dalam penelitiannya bersama teman-teman. Jadi kita kasih judul, benar sejarahnya, beda wisatanya. Saya harap juga Sumedang juga akan menjadi satu destinasi yang menarik, karena Sumedang tidak jauh dari kota Bandung. Orang banyak buang duit, banyak makan di Bandung, banyak spending money di Bandung, tapi Sumedang tidak kebagian. Kita harus switch nanti beberapa wisatawan untuk juga melihat Sumedang. Nah, untuk itu mungkin kita perlu bahan apa yang harus kita eksplorasi untuk Sumedang. Potensi apa yang harus kita kembangkan di situ menjadi destinasi. Apakah dia potensi alam atau di situ ada kesultanan, mungkin kuliner dan industri kreatif lainnya. Itulah niatan kita untuk
ke Sumedang, dan lebih jauh lagi bagaimana kita akan mengangkat ini menjadi satu produk, dan diharapkan banyaklah wisatawan yang hadir ke sana. Insya Allah dengan wisatawan hadir, dengan pariwisata ini berkembang, para petani, para nelayan, para peternak, kemudian orang-orang UMKM itu akan menikmati hasilnya. Sekarang ini ekonomi kita macet karena pariwisata macet. Hotel tutup, restoran tutup, jadi dia mau supply kemana? Hasil perkebunan tidak bisa diserap pasar, petani juga nggak bisa menjual barang, peternak dia punya unggas ataupun yang lainnya oversupply, jadi lebih tua, jadi tidak bisa tertampung, kasihan mereka. Nah, insya Allah dengan berkembangnya pariwisata, semuanya itu akan menyerap. Hotel-hotel akan hidup lagi di daerah, restoran, kafe, dan lain-lain juga akan ramai. Dan itu adalah dampak daripada pariwisata. Mungkin itu pembukaan dari saya, Pak Santo. Ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Ya. Kita akan ngikutin apa yang terjadi hari ini, perkembangan apa yang akan kita sampaikan, dan mungkin juga kita butuh informasi dari Sumedang sendiri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri. Assalamualaikum Kang Lili. Ya, kami sudah diundang. Nanti kami akan berkunjung silaturahmi ke tempat Kang Lili. Ya, atas mediasi Pak Anang. Jadi rencana Pak Sukri dengan Pak Anang itu adalah Pak Sukri bisa tolong jelaskan Pak. Nanti kita dengan Pak Anang itu untuk apa gitu Pak? Kalau ya, tolong bantu dijelaskan Pak dengan Pak Radit, Pak Lili nih biar nyambung gitu. Oh ya, mungkin kita lebih baik kita saling mengenal dulu ya satu sama lain. Jadi bisa saya tuh ngomongnya ke siapa ya, dengan Pak Hadi, Pak Lili, Pak Mahesa, saya belum tahu. Boleh Pak saling mengenal, saya sudah kenalkan tadi nama saya. Enggak, Kang Lili lah, Kang Lili. Ya. Saya sampaikan kepada akang-akang semua atas undangan dalam rangka silaturahmi awal ya Pak, berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan ke depan berkaitan dengan program kegiatan potensi kepariwisataan yang ada di Nusantara. Pada prinsipnya saya pribadi sangat apresiasi Pak dengan rencana program destinasi wisata khususnya yang berada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi antara kami sebagai objek barangkali ya, objek destinasi wisata di mana Sumedang memiliki potensi-potensi yang memang bisa diangkat, diperkenalkan kepada halayak berkaitan dengan potensi kesejarahan dan budaya. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih seandainya memang program ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Dan kami harap adanya silaturahmi, kunjungan, Pak. Kunjungan langsung ke Sumedang, khususnya ke Keraton Sumedang Larang, agar Bapak-Bapak bisa melihat langsung potensi-potensi yang ada di Sumedang. Selain potensi kuliner, alam, dan tentu yang kami perkenalkan adalah potensi kesejarahan dan budaya. Di mana perlu diketahui oleh Bapak-Bapak bahwa Sumedang sudah ditetapkan menjadi PUSER atau Pusat Budaya Sunda, SPBS, di mana kebijakan inovatif ini sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Tentu ini salah satu potensi dasar yang bisa diangkat barangkali untuk dijadikan sebuah kawasan atau objek destinasi wisata, di mana kehadiran kami mempunyai harapan agar potensi yang ada
itu bisa menjadikan suatu penciptaan daya saing daerah berbasis budaya dan kesejarahan. Dan menurut kami ini satu potensi yang besar apabila di-manage itu dengan baik dan tentu harus bersinergis dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Karena kalau kita melihat dengan perkembangan yang terjadi bahwa Sumedang tentu masih banyak kekurangan, Pak. Kalah jauh oleh daerah-daerah lain yang lebih maju dalam pengadaan sarana dan prasarananya. Nah, oleh karena itu, kalau saya berharap dan menghimbau bahwa Sumedang itu mempunyai itu tadi berkaitan dengan potensi wisata, berkaitan dengan kesejarahan dan kebudayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten atau wilayah lain di Jawa Barat. Dan ini hal modal dasar yang tentu sangat bisa diandalkan dalam objek destinasi wisata yang bisa dikemas, ya khususnya dalam hal kerjasama berkaitan dengan promosi kepariwisataan dengan program yang mungkin akan dilaksanakan bersama-sama. Dan harapan besar kita bisa berkolaborasi lebih masif lagi agar potensi yang ada di Kabupaten Sumedang itu bisa dieksplor gitu, dieksploitasi sehingga bisa mendatangkan devisa atau pendapatan daerah bagi Kabupaten Sumedang khususnya. Yeah. Mungkin hanya itu untuk sementara, Pak, perkenalannya. Iya, terima kasih, Pak. Harap Bapak-Bapak bisa langsung berkunjung ke Keraton Sumedang Larang. Siap. Ya, kalau misalkan langsung bisa bersilaturahmi di darat, Pak. Amin, amin. Bapak bisa melihat potensi-potensi yang ada di kami, Ya. sehingga bisa dieksplorasi, dieksplor. Oke. Pak Lili dari Kesultanan Sumedang Larang ya, Pak? Ya, kebetulan saya dipercaya menjadi Mahapatih Keraton Sumedang Larang. Ya, ditunggu Pak, Pak, kehadirannya di Keraton Sumedang Larang. Insya Allah Pak. Pak Anang selamat datang, selamat bergabung Pak Anang. Selamat datang, selamat wilujeng. Ya, terima kasih. Ini kita udah mulai. Ya, alhamdulillah. Mungkin Pak yang lain mungkin bisa Pak Mahesa ataupun Pak Hadi. Masih di mute Pak. Pak Mahesa masih di mute. Ya. Pak Hadi dulu, Pak Hadi. Biar Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Perkenalkan, nama saya Hadi Barkah. Duit kan. Abdi sambil ngerokok ya. Satu ruangan. Saya berangkat dari masyarakat adat Dharma Raja. Dan kalau berbicara masyarakat adat Dharma Raja untuk mengembangkan nilai-nilai adat Dharma Raja. Nah, terkait masalah itu kami dari masyarakat Dharma Raja yang notabene berada di ruang lingkup Kabupaten Sumedang, kita selalu bersinergi, apalagi dengan Keraton Sumedang Larang yang sudah diakui dengan tadi Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Nah, pusat budaya Sunda memang sekedar Pak menuju nelpon ya.
dalam kurun waktu. Lanjut. Sekedap Abaya. Jangan ngomong. Antosan nuju aya gangguan teknis sakedap sawer. Nah, dari kurun waktu 2015 kita selalu berkumpul tentang menggali adat Dharma Raja, nilai-nilai Dharma Raja. Memang Dharma Raja di sini kebetulan ada juga nama suatu wilayah, Kecamatan Dharma Raja, wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, di sini kebetulan ada ornamen 3 yang kami jadikan dasar konsep Cipaku Dharma Raja Sumedang. Nah, Cipaku Dharma Raja Sumedang ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu kembali ke nilai-nilai tentang suatu ajaran. Mungkin kalau di Kang Santo ajaran Dharma mungkin ya. Dari kita sering konsultasi terkait masalah dharmic original. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama kata Dharma Raja, mengenal apa itu adat Dharma Raja, nilai-nilai Kadharmarajaan atau nilai-nilai Dharma Raja. Siap. Terkait dengan pertemuan nanti di Kabupaten Sumedang, kami selalu sinkron bersama Keraton Sumedang Larang. Kebetulan ini teman baik kami, Kang Lili Mahapati, terus juga Om Luki selaku Radia di Radia Sumedang Larang. Alhamdulillah kita dari awal kita komitmen terkait untuk memelihara nilai-nilai dan menjaga kesumedangan. Nah, termasuk salah satunya kita berbicara mengenai wakaf Pangeran Mekah. Nah, itu perlu semua dipahami tentang wakaf Pangeran Sumedang. Nah, nanti mungkin ke depannya kita akan bahas lebih lanjut terkait masalah wakaf tersebut, karena ini akan menjadi nilai atau value buat kita semua terkait masalah wakaf Pangeran Mekah tersebut. Nah, itu banyak yang kita akan kaji terkait masalah wakaf tersebut. Ini penting buat khusus Keraton Sumedang Larang dan juga Nusantara. Nah, bagaimana nilai-nilai seorang pangeran untuk mewakafkan baik dirinya, hartanya, dan jiwa raganya untuk Nusantara. Itu barangkali mudah-mudahan kita ke depan akan membahas hal tersebut, dan nanti juga dengan Kang Lukman insya Allah lah kita akan membuat suatu terobosan untuk lebih bagaimana nilai-nilai dari Pangeran Mekah tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin sementara itu saja dulu Kang Santo, Bang Sukri. Sementara perkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Barokah ya, Hadi Barokah ya, Hadi Bar. Ya. Pak Mahesa silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kang Lili, Kang Hadi, Profesor Santo, sahabat saya nih.
mentor saya nih kalau urusan dalam original, Pak Syukri Mahmud. Alhamdulillah saya tadi tuh WA Kang Santo, kalau kita naratas jalan ke Hadean pasti ketemunya sama orang-orang benar. Mudah-mudahan. Berawal dari silaturahmi saya ke Kang Lili, di situ kita bicara berjam-jam terkait A sampai Z yang Sumedang larang. Kemudian teman saya itu pernah buat film dokumenter tentang Indonesia otentik gitu, otentik Indonesia. Cuman dalam film itu slot fokusnya itu lebih kepada situs, gitu. Materi gitu ya, sisi materialnya itu. Sementara yang mempersatukan Indonesia menjadi satu kesatuan yang otentik itu adalah ajarannya. Teringat juga kemudian saya sekian lama bergaul dengan Kang Santo sampai aktif di webinar gitu. Ada benang merah yang betul-betul nyambung gitu. Sehingga kita ingin meluruskan kembali apa itu yang kita sebut sebagai the authentic of Indonesia. Kita nggak hanya sisi materialismenya saja, tapi ada sisi spiritualisme yang kita sebut sebagai ajaran, sederhananya begitu. Kemudian tadi Pak Syukri mengangkat juga tentang visi dari Nusantara Bangkit. Jadi ini seperti satu bahan yang kita bisa anyam bersama, satu bahan yang bisa kita rajut bersama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana mengembalikan makom Indonesia, makom Nusantara menjadi satu makom yang tinggi gitu dalam konteks peradaban yang ada di dunia ini. Nah, kaitannya khususnya dengan Sumedang, Sumedang ini punya nilai intrinsik yang luar biasa sebetulnya. Makanya kenapa dijadikan sebagai satu tagline itu pusar budaya Sunda. Nah, kalau bicara kenapa Sumedang, berarti ada satu akumulasi budaya, ada satu akumulasi nilai-nilai kesundaan yang memang core-nya di Sumedang. Gitu. Plus juga mungkin dengan pendengaran material seperti situs yang sebetulnya itu belum kegali semua gitu. Nah, data dan hal-hal yang terkait dengan inventarisasinya itu ada di Keraton Srimanganti. Mungkin ada beberapa data yang ada di keraton, cuman mungkin ada juga di luar, tapi ini perlu di-combine. Nah, datangnya Kang Santo nanti dengan Kang Syukri, dengan Pak Asep, karena emang ini Pak Asep Anang ini luar biasa, kita emang perlu media hari ini. Media untuk bisa menjelaskan realitas Sumedang yang memang dia adalah pusar budaya Sunda. Yang mudah-mudahan ke depan perlu proses, tapi hal-hal yang menyangkut keseluruhan daripada aset kepariwisataan Sumedang berupa sejarah materialismenya, sejarah ajarannya, dan hal-hal yang menjadi syarat untuk kemudian menjadi satu kemudian terbentuk gitu loh, sehingga kita punya semacam platform, kita punya blueprint, sehingga Sumedang itu betul-betul real sebagai pusat budaya Sunda. Ini selamat datang Kang Deddy Syekh. Nah, nanti Kang Deddy Syekh juga akan memberikan tambahan, bahkan impuls yang konstruktif terkait dengan kesejarahan Sunda, khusus Sumedang. Nah, kebetulan Kang Santo pasti bisa dibilang pimpinan keraton ini sekarang anak muda nih, Pak Lili nih, Kang Lili, yang memang punya spirit yang besar sekali untuk bisa memajukan budaya Sunda. Kebetulan memang itu ada di Sumedang gitu loh. Nah, semangat dan spiritnya Kang Lili itu luar biasa, karena saya ketemu kemarin itu, malam itu cukup berkesan ke saya gitu. Saya sampai ngimpi Kang Lili, ada bayi bule-bule tapi di keraton Kang Lili. Kata bayi itu bule Kang Lili.
Sisa-sisa company itu. Bukan, maksudnya bagus kan gitu. Nah, saya berharap sekali koneksivitas kita semua ini bisa menjadi satu kemaslahatan bersama, terutama untuk warga Sumedang. Jadi nggak hanya tahu gitu ya nanti menjadi ikon kuliner Sumedang. Juga Cilembu juga, Kang. Cilembu. Kebetulan kalau pengusaha Cilembunya itu ada di Jakarta, tukang Icen. Gitu. Nah, untuk Panang saya berharap betul-betul bisa membantu visi ini gitu, sehingga nanti Sumedang Larang betul-betul bisa menjadi satu ikon yang betul-betul konkret terkait kedudukannya sebagai budaya Sunda. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak Anang, Bang Santo, Bang Sukri. Salam kenal Pak Anang, dan anak buah Kang Hadi, Pak Anang. Jadi abdi kumaha Kang Hadi abdi makan. Terima kasih, Kang Lili. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi anak buah saya Pak Anang. Mungkin sekarang Pak ini masih perkenalan kita ini Pak Anang mungkin. Kalau saya udah kenal Pak Anang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Anang? Ada yang bisa disampaikan Pak sepatah kata? Mangga. Atau lanjut ke Pak ini dulu, Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, saya pengen ini Pak Sukri, biar Pak Anang bisa cerita nih. Mangga Pak Anang. Saya dulu. Halo. Ada nggak? Halo, tes? Ya, ada, bagus Pak. Ada. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Santo sebenarnya yang awal saya melakukan komunikasi. Kenapa? Ada? Jelas? Jelas Pak. Jelas. Ada, siap. Ya. Jelas. Oke, pertama saya memang terhubung dengan Pak Santo awalnya, yang ternyata beberapa hari kemudian nyambung juga dengan Kang Hadi, yang sebenarnya Kang Hadi teman baik saya. Apalagi ke Keraton Sumedang Larang ada Kang Luki, ada Kang Lili, itu juga teman saya. Kaitan dengan saya sebenarnya awalnya kaitan peran saya di media. Pertama di media saya menyatakan kesanggupan atau kesiapan kami untuk menjadi media publikasi. Walaupun kedepannya memiliki potensi, publikasi itu tidak hanya dilakukan oleh SMTP, kami merupakan jaringan TV lokal se-Indonesia, setidaknya melalui Asosiasi TV Lokal ATPLI, itu ada 3 grup jaringan TV lokal yang saya ikuti. Pertama ada JPM TV atau Jawa Post Group, itu ada 58 TV lokal se-Indonesia. Kemudian grup Cahaya TV, ada grup Bali TV yang masing-masing memiliki jaringan media di TV-TV lokal se-Indonesia. Prinsipnya kalau sebagai SMTP kami sangat siap untuk menayangkan, mempublikasikan program ini. Kemudian karena terkait juga dengan program yang disampaikan terkait kebudayaan, pariwisata, kebetulan saya sendiri sebagai Sekretaris Umum Dewan Kebudayaan, di mana tentu saja tidak bisa dipisahkan dari Keraton Sumedang Larang dengan masyarakat adat yang ada di Sumedang. Tentu saya juga menyambut baik dengan hadirnya sekarang diperkenalkan dengan keraton, dengan masyarakat adat. Saya kira ini justru membantu saya untuk program ini bisa bergulir di Sumedang. Sekaligus rencana kita kan selain MOU dengan SMTP terkait kesiapan SMTP menjadi media publikasi, juga kami berencana audiensi ke pemerintah daerah, paling tidak ke Disparbud, bahkan rencana sebelumnya sebelum
dihubungi Hadi. Sebenarnya rencana saya dan Pak Santo sama Pak Sukri itu audensi ke Disbud Parpora, dan saya berjanji akan menghadirkan dari keraton dan masyarakat adat gitu. Jadi sebenarnya sudah nyambung duluan. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih, luar biasa. Pak Santo, Mas Takung ya. Yang bukain Mendukung. Semesta mendukung. Iya. Dalam bahasa modernnya sekarang itu adalah the law of attraction. Afirmasinya semua menjadi satu, insya Allah ya. Pak Dedi, silakan. Pak Dedi, like connection kayaknya. ya connect. Ya, silakan. Connect. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Saya mungkin maaf agak terlambat barusan karena di jalan menuju Jakarta. Terus saya minta di review sebentar, sedikit ya, karena keterlambatan tadi. Jelas, nama saya Dedi Syed, lebih terkenal. Saya di Pustakawan Keraton Kanoman Cirebon. Saya juga dengan Kang Luki dari sejak awal Sumedang Larang berdiri lagi, jadi cukup banyak tahu tentang Keraton Sumedang Larang. Dan tentunya saya sangat bahagia pada Bang Santo yang memilih Sumedang sebagai salah satu pilihan tempat dan menjadi awal mungkin ya, karena terus terang saja kalau ini bukan subjektif saya, tapi bahwa Sumedang memang penting, apalagi sekarang menyandang sebagai pusat budaya Sunda, itu harus semakin dikuatkan tentunya kepada tuan rumah Sumedangnya, penguatan pada wacana, penguatan pada naskah-naskah yang ada yang cukup menggentarkan kalau menurut aku, dan mungkin Pak Santo juga nanti akan lebih banyak tahu lebih detail tentang Sumedang. Jadi mungkin itu sebagai awalannya, dan juga kepada Sumedang TV saya pernah ke sana, ketemu Pak Anang juga waktu beberapa setahun ke belakang ya. Sama Pak Hadi juga, saya diajak Pak Hadi. Mungkin itu aja sebagai perkenalan. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan semua ya. Perkenalan udah. Pak Santo yang belum nih. Ya, semesta mendukung Pak Anang, Kang Dedi, Kang Lili, Kang Hadi, Kang Man, ya alhamdulillah. Sebenarnya tadi saya undang juga Pak Yori Antar itu yang sudah dipercaya oleh pemerintah untuk merecovery bangunan-bangunan kuno, diantaranya Sumedang itu kan sudah ada perdanya ya. Nah semoga nanti karena beliau punya cara pandang beda, mainstream. Jadi saya sudah katakan hari ini dialog silaturahmi dengan keraton. Syukur kalau dia hari ini bisa masuk ya. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi kita nyambung nanti saat kami ke sana dengan Pak Sukri, itu sudah terbentuk apa yang harus kita dapatkan. Terutama terima kasih sama Pak Anang yang sudah memfasilitasi dengan para pejabat di sana. Itu nanti kita sudah lanjuti dengan angka, karena Pak Sukri nanti bawa program panjang Pak, jangka panjang. Tidak hanya selesai dalam satu event, jadi jangka panjang. Kita angkat eksplorasi titik-titik wisata di Sumedang yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, untuk ikon awalnya mungkin kita, Kang Lili ya, dimungkinkan itu karena sepertinya Keraton Sumedang itu akan direnovasi ya Pak Anang mungkin ya. Itu kita angkat dulu, kita publikasi. Seperti pemerintah merecovery
Candi Muara Jambi. Jadi mereka pemerintah setempat maupun itu lakukan seperti ini, publikasi tentang rencana pemerintah merecovery Muara Jambi. Jadi nanti langkah awalnya mungkin sebelum panjang wisata dilakukan, kita lakukan publikasi via TV, via TV Pak Anang ya, untuk lakukan edukasi dulu ke masyarakat. Jadi mungkin untuk awal ini Pak Supri, Pak Anang, yang kita angkat adalah Keraton Sumedang Larang. Karena dengan kita mengangkat Keraton Sumedang Larang, maka terbacalah semua kesejarahan. Apalagi kita punya niatan untuk meluruskan pencatatan sejarah kita berangkat dari titik pusar buminya. Itulah Keraton Sumedang Larang. Makanya alhamdulillah Pak Anang, Kang Lili, inilah event penting saat Nusantara bangkit di pusar buminya. Jadi yang kita keratonnya, karena direnovasi awalnya fabrikasi dan yang bersesuaian dengan rencana pemerintah sebenarnya. Makanya nanti saat kami ke sana itu berjumpa dengan para pejabat, sebenarnya sudah nyambung, sudah diisi oleh Kang Lili ya, yang di keratonan itu seperti itu. Jadi seperti itu Pak Sukri. Oke. Ada suara lain. Alhamdulillah kita udah semua menyampaikan. Mungkin langkah selanjutnya. Memang kita rencana kemarin udah membuat satu jadwal tanggal 15 Februari atau minggu depan kita mau sowan ke sana, ketemu yang sesuai rencana dan kesepakatan dengan Pak Anang untuk kita berbicara dan melihat langsung kondisi yang ada di sana. Kemudian belakangan ada informasi lebih maju lagi tanggal 14. Ya, tadinya sebetulnya hari Kamis hari Kamis hari ini pengennya, tapi Pak Anang nggak bisa ya. Ya, betul. Karena minggu depan saya rencana ada keluar kota juga, rencananya sih tanggal 17 saya ke Palembang. Jadinya kapan Pak? Kalau kita ke Sumedang jadinya kapan? Ke Sumedang jadinya kapan? Tanggal 14 ya? Insya Allah tanggal 14, 15 jadi mungkin bisa nginep di sana. Jadi ya Insya Allah. Ya, memang kita nanti di sana pertama tujuan kita adalah untuk memberikan atau mengikat satu kesepakatan dengan Pak Anang nanti awalnya. Artinya kami Pak Santo sebagai narasumber yang untuk dari segi kesejarahan dan kepurbakalaan ini maupun budaya itu adalah menjadi bahan untuk konten daripada media. Apakah itu SMTV atau mungkin media lain, kita berharap juga lebih luas ke media lokal yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang kita berharap, karena sebagai narasumber nanti ada penelitian, ada eksplorasi, ada ekspedisi, ada diskusi, dan lain-lain itu akan ini. Dan kita juga, apalagi kalau udah berjalan ke seluruh Indonesia, itu punya hak untuk meliput Pak Santo oleh Pak Anang Group, ya. Meliput kegiatan kita, meliput kita punya aktivitas yang kita lakukan. Nah, selebih dari situ, kalau untuk satu daerah, seperti halnya di Muara Takus, di Muara Jambi, dan di Palembang maupun di Jogja, kami itu bukan cuma ingin mendunia, dia punya seperti Muara Takus, kita punya tema Muara Takus mendunia. Itu mungkin saya bisa share ininya ya. Kita punya flyer. Ini untuk sebagai bahan. Nah, ini yang kita akan lakukan nanti di hari Sabtu ini. Sabtu ini kita akan bikin yang namanya, ini Jelajah Negeriku, tapi Nusantara Bangkit, Muara Takus Mendunia. Kita punya panggung yang namanya Jelajah Negeriku ini. Tadi saya sudah katakan ini masuk ke 20 provinsi yang ke-20. Itu yang akan, dan kami punya audiens.
audiens kami bukan cuma Indonesia tapi juga banyak dari luar, itu yang akan melihat dan mendengar yang dalam bentuk webinar ini. Di sini yang berbicara ada juga dari ketua adat lah mungkin ya, kalau mungkin dari keraton atau mungkin di sini. Kemudian dari kementerian kami ajak ini direkturnya, direktorat untuk minat khusus. Biasanya kita direktur atau deputi minimalnya, deputi atau wakil menteri yang bisa hadir. Nah, di samping itu ada yang lokal juga nih, kita minta sebagai moderator karena lebih paham dia untuk daerah itu. Ini akan kami lakukan nanti Sabtu 12 Februari ini. Boleh Bapak nanti siapapun boleh hadir, ini boleh ikut, nanti kita akan share linknya. Ini yang kita lakukan nanti di begitupun nanti di Sumedang kita bisa bikin begitu. Jadi ketika ini terjadi bisa aja diliput sama media. Jadi, apakah nanti kita akan melakukan memang biasanya Zoom itu di Zoom online, programnya online. Tapi biasa juga ada beberapa daerah minta hadir kami di sana untuk offline. Jadi ketika kita offline seperti kemarin di Ciamis itu offline. Jadi ada kepala dinasnya, ada bupatinya. Kita dalam satu forum, tapi yang nonton lewat Zoom online kan. Tapi kita di situ ada berdiskusi di situ dalam bentuk offline. Seperti rencana kita juga di beberapa daerah. Kemudian di Anambas kemarin juga begitu. Kita melakukan langsung ke lokasi. Bisa aja nanti di Sumedang begitu. Jadi ada Kominfo nanti dinas dinas Kominfo-nya yang akan nanti aktif untuk itu kan. Biasanya mereka paham untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi dengan ini adalah program awal yang akan kita lakukan untuk satu daerah. Jadi ini adalah satu bentuk promosi yang kami lakukan. Nanti yang berbicara itu kan lokal, mulai dari bupatinya atau mungkin pemuka adatnya atau kepala dinas. Di situ mereka promosi, menceritakan tentang apa itu daerah dia ini. Jadi dia bisa sebagai welcome speak, bisa menjadi opening remark dan gitu ya. Dan dia akan berpromosi di situ. Nah, nanti ditanggapin, tanggap dari kementerian juga ada yang masuk nanti, ada sebagai narasumber juga gitu. Dan kita nanti Pak Santo dan saya akan ada di situ juga nanti. Itu yang biasa kita lakukan. Dan itu selanjutnya kita buat produk untuk bagaimana orang hadir ke sana, ke lokasi. Ini yang dibilang Pak Santo tadi akan lebih panjang dia Pak Anam. Jadi bukan cuma pertemuan ini, tapi nanti akan kita panjang, karena kita berpikir bukan cuma Sumedang ini harus mendunia, tapi juga harus membumi. Milenial di sana harus paham tentang Sumedang ini. Apa sih Sumedang ini? Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita bikin suatu program, nanti programnya nanti saya akan paparkan nanti di Sumedang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkolaborasi dengan siapa, dengan dinas apa, sehingga ini betul-betul mengakar. Ketika anak-anak Sumedang ini dia atau ke Australia, dia akan fasih berbicara tentang Sumedang. Apalagi tentang apakah itu Sumedang Larang, apakah itu kulinernya, atau dia akan mampu untuk membicarakan itu. Jadi selama ini kan mereka kan nggak punya bahan, Pak. Apakah anak-anak milenial kita sekarang ditanya tentang Sumedang Larang dia paham? Apakah dia tahu tentang destinasi wisata yang luar biasa di sana? Dulu pada waktu Jamburi saya yang ini Pak, saya yang jual itu Jatinangor itu ke seluruh dunia saya jual. Makanya di situ banyak jongko-jongko tempo hari waktu Jamburi itu. Itu saya lupa tahun berapa itu, lama sekali. Saya jadi marketingnya waktu itu, diminta sebagai chief marketing untuk Jamburi itu. Jadi inilah ada satu potensi-potensi yang harus kita bongkar, kita harus sampaikan. Mungkin dari kesejarahan, dari kebudayaan, Pak Santo nanti akan melengkapi referensi-referensi itu. Di samping dari kesultanan sendiri atau keraton sendiri yang punya ini. Kalau memang di situ ada keraton, itu akan lebih baik lagi. Jadi itu menjadi destinasi yang luar biasa nanti, Pak. Bisa aja kita bikin satu program makan malam bersama Sultan. Nah, itu kan. Ini daya tarik, Pak, daya tarik untuk wisatawan ini. Jadi selain kita di situ
ada eksplorasi atau mungkin kita bikin paket tour, tapi ada satu malam dinner party with Sultan. Ini yang sudah kita lakukan di beberapa, termasuk di Pontianak kemarin. Itu saya selalu dapat topi nih, ini topi dari Palembang, Kesultanan Palembang. Dari Pontianak juga Kadria saya dapat, bahkan dari Patani juga saya dapat, dari Patani, dari Mindanao, dari Filipina saya dapat. Itu kenangan-kenangannya. Jadi Jadi kita bisa buat nanti untuk jangka panjangnya, mungkin nanti ada kesepakatan antara Kesultanan dan kedinasan nanti Pak Santo, karena saya juga masih di Anambas, saya sebagai staf ahli juga di sana untuk pengembangan wisata bahari dan Melayu, bahari berbasis Melayu. Kalau di Anambas itu ada 255 pulau. Itulah potensi-potensi wisata ya, seperti di Banjarmasin, floating market yang kita kembangkan dan lain-lain. Banyak yang bisa kita ini nanti bagaimana nanti untuk Sumedang yang akan kita bisa ini setelah kita nanti melihat ke lokasi ya Pak Santo. Dan saya insya Allah punya networking terutama di jaringan Asati sendiri ada di 29 provinsi. Ini adalah mereka ini penjual. Mereka ini trompet Pak. Mereka trompet yang tukang jualan. Jadi kalau ini menarik, dia akan informasi ke seluruh, dia punya networking, itulah yang akan mendatangkan wisatawan. Dan juga kami punya jaringan di luar negeri, hampir semua ya, kita udah bikin MOU dengan beberapa negara, beberapa benua, kita bikin MOU untuk tukaran antara wisatawan. Itu mungkin gambaran yang akan kita ini nanti di Sumedang, Pak, Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti kita ada kemudahan dapat ridhonya Allah juga yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Jadi selain kan intinya itu pelurusan sejarah ya, via manusia yang bernama Santo Sabah itu niatan pelurusan sejarah, tidak one man show sebenarnya. Jadi kita meluruskan sejarah dari titik-titik seluruh Nusantara. Itu akan eksplorasi sendiri. Kemudian cara mengeksplorasinya itu terstandar gitu. Nah, kebetulan Kang Deddy ini ahlinya Pak Sukri. Kang Deddy ini Jawa Barat dia menguasai kitab-kitab kuno. Nah, itu nanti cara mengeksplorasinya itu terstandarisasi Kang Deddy. Jadi setiap titik itu kita eksplorasi untuk mengembalikan catatan sejarah benar Nusantara dan bersertifikat Kang Deddy. Jadi nanti Kang Deddy itu nanti jadi tokoh utama di daerah setempat. Nanti tidak hanya Kang Deddy harus duplikasi Kang Deddy orang di bawahnya. Dan itu bersertifikat. Jadi setiap kita lakukan eksplorasi kita berjenjang. Jadi kita bukukan. Jadi kalau tim sama misalkan itu lakukan eksplorasi di suatu titik. Kalau Sumedang kita harus dari keratonnya dulu. Apa itu keraton segala macam, kalau sudah itu seperti obat nyamuk, dia akan melebar titik-titik yang kita eksplorasi itu dengan tim khusus. Jadi tim khusus itu bersertifikat yang nanti Pak Sukri akan urus itu. Kita nih Kang Deddy itu bersertifikat untuk lakukan itu. Jadi sah menurut negara. Dan outputnya adalah menuju kebenaran sejarah. Jadi tahap tim pertama misalkan itu bikin buku dan divideokan, itu jadi buku pertama. Tim yang kedua lain waktu berangkat dari buku pertama, dari ketiga di kedua, jadi terus berjenjang nanti akan mendekati kebenaran. Ya Allah, saya nggak tahu sih, saya emang nggak rekonstruksi sejarahnya. Tiap-tiap daerah itu punya dasar dan inputan untuk merekonstruksi catatan benar sejarah Nusantara. Dari tiap-tiap daerah itu akan kasih inputan dan nomor-nomor HP-nya kita bukukan, jadi bisa itu direkonstruksi sebelum 12 km dokumen asli kita di Leiden kembali. Jadi saat sudah kembali ini ada itu, nah lebih kuat lagi untuk merekonstruksi catatan sejarah Nusantara. Jadi ini adalah suatu masa untuk kebangkitan mengembalikan kejayaan Nusantara, berangkat dari merekonstruksi sejarah sambil piknik yang akan dipakai Pak Sukri. Jadi kita edukasi sambil piknik, sambil pokoknya bersenang-senang gitu. Tapi tidak hanya main-main, ada outputnya, ada tujuannya. Jadi orang-orang seperti Kang Deddy ini, Kang Lukman, Kang Hadi,
itu adalah pionir-pionirnya nanti, pionir yang bersertifikat. Nanti kami, Pak Sukri, akan membuat standar peneliti. Bagaimana cara membuat buku, membukukan untuk menjadi pijakan penelitian selanjutnya. Jadi itu poinnya. Jadi kami nanti ke sana, ke Sumedang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah lebih dahulu diundang supaya nginep nih, karena memang kami butuh itu. Butuh itu untuk terutama untuk mengambil data apa sebenarnya itu keraton ya, karena kita berangkat harus dari keraton ini. Jadi tagline-nya Pak Sukri, kalau Muara Takus itu adalah Muara Takus mendunia, mungkin saya betul untuk Sumedang ini, Sumedang Larang adalah pusar bumi mungkin, tapi nanti tergantung lah, terserah lah. Sumedang pusar bumi, untuk tagline start awal kita lakukan Zoom, promosi via Pak Anang, via Zoom, itu kita lakukan promosi dulu, kita undang para bupati, pejabat setempat, kemudian ditambah lagi insya Allah Sandiaga Uno datang. Karena di Muara Takus ini mengundang Sandiaga Uno dan Hilmar Farid gitu. Jadi kami kerja Pak Sukri itu sebenarnya sudah dilihat, diakui. Jadi kami tidak hanya jual wisata, tapi kami punya niatan meluruskan sejarah, kemudian membumi ya. Jadi Sumedang itu masyarakatnya, generasi mudanya harus paham lebih dahulu apa itu Sumedang Larang, apa itu Gesan Ulun, apa itu keraton, apa itu silsilahnya, harus benar dulu gitu. Dan yang mengeksplor ini tidak one man show Santo Sabah, tapi daerah setempat dipimpin oleh Dedi misalkan. Ya, itu dan berkembang nanti setiap daerah. Demikian, alhamdulillah, terima kasih Pak Anang atas kerja kerasnya. Insya Allah kita tanggal 14 datang lebih awal. Kemudian kita silaturahmi dengan keraton ya. Kemudian saya ambil data tentang keraton itu. Terus kemudian Pak Sukri, kita dapat kehormatan untuk melihat senjata yang tidak sembarang orang lihat. Ya, Kang Lukman ya. Ya, jadi orang-orang tertentu lah yang Nanti kuncinya ada di Kang Lili itu. Gimana Kang Lili itu? Oh, kumaha Kang Lili. Suatu kehormatan besar nih. Jadi tidak sembarang orang. Jadi niatan kami seperti itu, Kang Lili, Pak Anang ya, Kang Hadi, Kang Lukman. Mangga. Ya, menarik kan. Ya memang nanti kan adalah kelanjutannya itu adalah kita akan membuat ini nanti apa namanya tuh tour guide lokal. Jadi tidak mungkin Pak Santo sendiri yang harus menghandle itu kan seluruh Indonesia. Jadi kita akan duplikasi nanti Pak Santo yang ada di daerah. Siapa yang berminat, nanti memang di situ kan ada HPI, Himpunan Pramu Wisata. Mungkin dari HPI itu yang kita akan training, akan kita TOT nanti. Nah ini saya sudah dapat tanggapan dari Kemendikbud. Ya. Sebetulnya hari Rabu kemarin saya tuh diundang ke Jakarta, tapi ini, jadi itu akan terstandarisasi BNSP, Pak. Kita minta dari BNSP mereka bersertifikat resmi, jadi itu yang kita akan lakukan. Jadi mereka yang tour guide-nya itu betul-betul tour guide Purbakala itu ada SKNE-nya sudah ada itu. Tinggal kita pembicaraan saya dengan Kementerian Mendikbud nanti ada kecocokan, kita punya narasumber, kita punya instruktur, udah banyak sih, ada Pak Santo, bisa aja nanti Pak Dedi kan, ada Pak Yori Antar, ada Pak Denny Hilmar, itu kan, itu orang-orang yang di belakang kita ini banyak sekali. Ini jadi kebetulan Pak Sukri kalau untuk video nanti sebetulnya kawan saya ini ada saya undang untuk hadir, tapi dia kena corona, kena singgahan si Omikron ini. Omikron. Dia saudara khusus film-film dokumenter, sahabat saya. Pak Didi juga kenal itu Kang Didi. Kang Didit namanya. Jadi saya mau bawa juga ke Sumedang Kang Lili, cuman kena corona dia jadi nggak jadi. Iya, ya itu ujungnya nanti kita bisa bikin film. Kita juga punya tim Pak. Ini di Palembang kita lagi bikin film yang namanya Sriwijaya. Tapi kita mulai dari The Ancestor of Malais Palembang. Leluhur bangsa Melayu Palembang. Ini cuma bahasa judul yang yang kontradiktif.
tujuannya adalah mendatangkan orang penasaran. Orang nggak percaya nggak apa-apa, kita siapin panggung untuk berdebat di sana. Itu tujuannya wisatawan itu kan datang. Jadi ASEAN ini saya sudah gobrak-gobrek, ASEAN ini 10 negara ini saya gobrak-gobrek untuk mereka hadir. Bahkan kita juga sudah membuat film untuk ASEAN. Jadi 10 negara itu dibikin dalam satu kompilasi film. Jadi nanti kita kembang ujungnya ke sana Pak memang. Nanti dari Pak Mahesa punya teman ya kita satukanlah. Ini niat baik kita ini insya Allah ada jalan keluarnya ya. Jadi itu tadi yang kita akan lakukan. Jadi ini sebagai gambaran, ini saya akan share sedikit sebelum yang lain. Ini tadi. Nah ini pada waktu kita melakukan MOU dengan Kesultanan Nusantara Pak. Mungkin Pak Lili kenal almarhum beliau Kasapuhan. Ini adalah semua sultan-sultan di seluruh Indonesia ini Bu yang ada di Solo ya. Semua hadir waktu itu, ada 300 sultan di Solo kita bikin acaranya. Ini pada waktu itu temanya adalah ini The New Economic Culture and Tourism Program. Ini di Solo 2018 lalu. Ya ini sebelum COVID. Inilah MOU yang kami punya Pak. Jadi dengan Keraton Nusantara dengan Asati, ini waktu itu Sultan Arif almarhum ya, dan saya yang menandatangani. Jadi kalau nanti Sumedang Larang ini adalah salah satu program yang bisa kita masukkan dengan program ini. Jadi insya Allah ya semuanya ini ketemu pada titiknya. Gitu. Jadi program membumi di sana nanti kita akan informasi. Mungkin kita perlu satu forum, kita bicara dengan orang-orang tertentu untuk bagaimana itu bisa terlaksana, itu Pak Anang dan Pak Lili. Jadi ini penting karena masyarakat lokal ini harus paham dulu. Jadi kita harus bekali mereka biar nanti tidak salah menyampaikan. Silakan Pak Lili. Izin, jadi pada prinsipnya saya pribadi atas nama Keraton Sumedang Larang sangat mengapresiasi dengan rencana program yang akan dijalankan ke depan. Ya, insya Allah mungkin saya berharap bisa bersilaturahmi di darat langsung ya Pak. Kehadiran akang-akang sangat ditunggu di Keraton Sumedang Larang agar kita bisa saling mengenal lebih jauh. Dan mungkin bagi akang-akang bisa mempunyai bahan-bahan berkaitan dengan potensi yang ada di kami untuk bisa dieksploitasi. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini, Allah memberikan kebarokan buat kita semua. Amin ya Allah. Kuma sehat Kang Dedi, ya pengantin anyar sehat Kang Dedi. Pengantin anyar. Ada Master Perpustakaan nih Pak, alhamdulillah udah bisa bergabung nih. Salam Kang Konyonya, salam kenal di Antos. Ya syukur alhamdulillah. Itu kita udah lama nggak bersua juga nih dengan Kang Dedi Seh. Udah berapa tahun ya. Kalau nggak dipanggil nggak datang Kang Dedi mah. Untuk saya ini. Ya. Sudah disambat Pak. Ya. Kang Dedi itu mungkin disambat. Mah bagian nyambung ke abdi malah. Ya. Pada prinsipnya ditunggulah kehadiran akang-akang itu di keraton agar semuanya bisa lebih jelas dan terang benderang ya Pak. Pada prinsipnya saya pribadi sangat mendukung dan apresiasi. Dan saya mohon izin nyungkeun dihapunten gitu. Kumargi abdi ayeuna bade angkat ka dinas pariwisata di Antos bisa. Jadi tetiasa ngiringan Zoom meetingnya dugi karengse nyungkeun dihapunten. Diwakilan ku Kang Hadi lah, aya Kang Hadi, yang Kang Dedi Seh, yang aya Pak Asep Anang oge gitu kan. Di DKS ya mudah-mudahan segala sesuatunya tiasa dibadamikeun deui bisa didiskusikan lagi langsung di Keraton Sumedang Larang. Atur nuhun. Mohon pamit izin Pak Yun. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Dedi ya ada pendapat Dedi, Kang Dedi. Dedi, suara Masih di mute ya. Masih di mute, Kang Hadi. Kang Dedi. Ya. Oke. Ya. Menjadi awalan yang baik lah untuk Sumedang, membumikan dan mendunia. Dan aku pikir ini adalah sebuah pasal-pasal yang semakin terlihat jelas wajahnya. Bang Santo bisa ke Sumedang khususnya ini sangat menarik karena ini bisa menyeret Sumedang ke wilayah yang lebih luas. Jadi tong kurung batok artinya hanya di situ aja. Hanya Sumedang untuk Sumedang. Gitu kan. Sumedang untuk Sunda, Sumedang untuk dunia. Itu pesan dari naskah-naskah yang tersembunyi yang ada di Sumedang. Jadi bahwa pariwisata menjadi pembuka oke, tapi kita jangan berhenti di pariwisata. Kita bangsa yang senantiasa mengemban misi untuk dunia, misi untuk masa depan. Itu yang mesti diingat. Banyaknya bangsa, banyak suku bangsa, banyaknya kebudayaan, banyaknya kerajaan-kerajaan yang kita punyai. Itu adalah indikator bahwa kita mengemban satu misi dunia yang tentunya demi kesejahteraan dunia, demi gagasan baru dunia, teknologi baru dunia, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan nanti, Kopi Darat kita ini banyak menghasilkan pointer-pointer yang tentunya ini menjadi awalan yang sangat-sangat baik di awal di awal tahun yang baru, tahun baru untuk banyak bangsa yang kebetulan sekarang beririsan di tahun ini 2022. Mudah-mudahan ini menjadi satu spirit yang baik khususnya untuk Sumedang Larang, tentunya keraton yang saya sangat berharap banyak dengan Sumedang Larang ini bisa menjadi trigger untuk keraton-keraton lainnya. Mungkin itu aja sedikit masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Silakan kalau ada yang lain mau ditambahkan. Cukup saya tinggal prakna wae Kang Pak Sukri tinggal ketemu. Pak Santo suaranya nggak dengar. Pak Anang closing statement-nya biar Pak Anang. Ya. Siap. Dari saya kira sudah, dan pada prinsipnya hari Senin ditunggu di Sumedang dan tentu saja bersama-sama Keraton Sumedang saya siap untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait terutama karena baik Keraton Sumedang Larang maupun kami dari DKS itu kan harus meminta dukungan dari dinas terkait. Saya kira itu saja. Saya tunggu bapak-bapak di Sumedang pada hari Senin. Tinggal nanti dibicarakan kira-kira datang ke Sumedang jam berapa sehingga kami juga bisa menyampaikan ke dinas kira-kira siapa yang bisa berhadapan dengan kita. Jamnya juga harus bisa tepat gitu Pak. Terima kasih. Ya, nanti kita koordinasi masalah itu. Ya, siap. Ya. Nanti biar Pak langsung atau telepon Pak Anang, Pak Sukri, biar lebih langsung. Ya, kita info nanti untuk kalau udah ada kesepakatan Pak Santo jam berapa nantinya kan sampai di Bandung jam berapa nanti kita bisa komunikasi. Ya, insya Allah. Oke.
Pak Hadi mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang disampaikan mah hanya selamat datang nanti di Sumedang. Mudah-mudahan kita berjumpa semua dengan lancar kegiatannya, dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan anugerah dan berkah untuk semuanya. Terima kasih. Kang Dedi datang ya. Kang Lukman. Insya Allah udah prepare kita untuk hari itu. Untuk 2 hari ya. Untuk 2 hari. Kita kosongkan karena menyambut Bang Santo di Sumedang. Harus. Iya kan? Ya. Baik. Baik, sekarang kita udah waktunya azan ini, udah ada panggilan. Ya. Mungkin kita cukupkan hari ini pertemuannya. Baik. Cukup Pak, cukup. Cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini menjadi berkah, dan itu kita sama-sama berdoa penutup untuk pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sampurasun. Ya. Sampai saya juga pamit untuk semuanya. Pamit. Sampai ketemu di Sumedang. Amin. Salam.